Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala. Yaqulullahu ta'ala fi kitabihil karim, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin dan hadirat seluruh jamaah salat subuh di Masjid Al-Falah yang senantiasa Allah muliakan, Allah berkahi, Allah ridhai. Wabil khusus kepada para tokoh kita, para alim ulama, pengurus DKM, para bapak haji, semuanya tidak saya pilih-pilih. Ini semua orang-orang yang luar biasa. Allah senantiasa berkahi, khususnya di pagi harinya. Allah mudahkan kita semua untuk menunaikan sholat subuh berjamaah. Insya Allah ini sebagai pertanda rahmat Allah, cinta Allah senantiasa tercurah kepada kita semua. Allah senantiasa berkahi di pagi harinya untuk bisa menunaikan sholat subuh berjamaah. Mari kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada pagi yang penuh berkah dengan diiringi siraman hujan ya. Saya tadi di perjalanan agak ragu-ragu nih sampai di sini apa semakin deras apa enggak. Semakin kesini kok kayak gerimisnya semakin gedein ya. Kalau ada orang Jawa itu kan jenis hujan itu macam-macam. Kalau yang paling kecil namanya keremun, ingat saya itu. Nanti agak gede dikit namanya gerimis. Nanti baru kalau dia namanya hujan ya kan. Nah, jadi tadi awalnya kayak kecil banget nih. Mau pakai mantel juga agak kagok gitu ya. Tapi alhamdulillah ternyata pas sampai di sini langsung hujan deras ya. Allah Subhanahu wa taala berkahi kita semua. Salawat dan salam mudah-mudahan Allah senantiasa limpahkan, curahkan teruntuk baginda tercinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya dan para sahabatnya, dan mudah-mudahan sampai juga rahmat Allah kepada kita semua. Kiranya Allah Subhanahu wa taala kelak berikan syafaat melalui beliau ya. Allah Subhanahu wa taala memberikan syafaat melalui baginda Nabi Muhammad SAW untuk kita semua, sehingga ya dosa-dosa kita, kekurangan-kekurangan kita dengan syafaat baginda Nabi Muhammad SAW itu sudah diampuni, dimaafkan. Kalau yang memang aslinya sudah mendapatkan surga, maka dengan syafaat jadi mendapatkan surga yang lebih tinggi. Yang tadinya harus mampir ke neraka ya, dengan syafaat Rasulullah SAW sudah dimaafkan, insya Allah langsung masuk surga. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita akan lanjutkan kajian kita. Keutamaan yang kita dapatkan dari ngaji ini tentu yang pertama adalah keutamaan kita belajar ilmu. Dalam agama Islam ini belajar ilmu ini, ilmu agama ini menjadi amalan yang sangat mulia ya kan. Makanya kata Imam Ahmad, al-ilmu la ya'dilu syai'un. Orang belajar ilmu itu pahalanya, keutamanya tidak bisa dibandingkan dengan amalan apapun. Ya kan? Saking utamanya. Nah, kita sudah belajar agama, terus yang menjadikan lebih utama lagi, lebih istimewa lagi, kita sudah rutinkan. Amalan yang sangat Allah cintai, kemudian kita lakukan dengan rutin. Ini menjadi tambah istimewa ya.
Makanya kata Rasulullah SAW, amalan yang paling Allah cintai adalah amalan yang rutin, walaupun sedikit. Ya kan? Jadi ya, kalau kita perhatikan, kita sudah menggabungkan dua keutamaan. Keutamaan belajar ilmu agama, keutamaan kita melakukannya secara rutin. Alhamdulillah. Mudah-mudahan Allah senantiasa jaga keistiqomahan kita, Allah berkahi ilmu kita, sehingga kita semakin tambah ilmunya, semakin bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita terakhir sudah mengkaji tentang 3 langkah strategis yang dilakukan oleh Rasulullah SAW setelah hijrah. Yang 2 sudah kita bahas. 3 langkah strategis itu, yang pertama Rasulullah SAW setelah ada di Madinah itu mendirikan atau membangun masjid sebagai basis untuk membina spiritual umat Islam. Karena ini menjadi dasar kita hidup ini. Kalau kita hidupnya ini dipenuhi dengan spiritual yang bagus ya, entah itu di keluarga, entah itu di masyarakat, atau di mana saja, ketika urusan agamanya itu sudah bagus, maka itu sudah satu dasar modal yang sangat penting ya dalam hidup kita. Kalau orang agamanya lemah, ya itu akan bermasalah, banyak masalah. Maka Rasulullah SAW salah satu yang diprioritaskan oleh beliau atau membangun masjid, mendirikan masjid untuk membangun spiritual umat Islam, bangun spiritual para sahabat. Kemudian beliau juga melakukan apa? Ta'akhi, yaitu mempersaudarakan orang-orang muhajirin dengan orang-orang ansor. Ini dipandang oleh para ahli sirah, ahli sejarah ini, langkah yang sangat cerdas dari Rasulullah SAW. Karena langkah ini bisa menghilangkan krisis sosial. Karena orang-orang muhajirin ini yang dulunya di sana ada mesti orang-orang kaya juga sebagian. Tapi begitu dia hijrah itu ya semua hartanya, kekayaannya, bahkan jabatannya semua udah ditinggalkan. Sehingga ketika datang di Madinah, ya semuanya bisa dibilang secara ekonomi itu mereka mengalami krisis. Tapi begitu dipersaudarakan dengan orang-orang muhajirin, maka terjadi sharing di sini. Secara sosial juga, walaupun mungkin hubungan darah tidak ada, tapi begitu sudah dipersaudarakan, begitu dekat menjadi antara satu dengan yang lain. Ya kan? Sekaligus juga secara ekonomi, orang-orang muhajir ini bisa terbantu, tertolong oleh orang-orang ansor. Makanya kata para ahli, inilah kecerdasan. Ini memang namanya juga Rasulullah itu dari Allah Subhanahu wa taala ya. Langkah yang sangat strategis, yang sangat cerdas. Di mana Rasulullah SAW itu bisa menyelamatkan dari krisis sosial, hubungan antara orang baru, ya, antara orang muhajir dan orang ansor, sekaligus juga krisis finansial ya. Ini dianggap 2 hal yang penting sekali. Nah, ketiga Rasulullah SAW ini yang akan kita kaji. Rasulullah itu melakukan namanya mu'ahadah. Mu'ahadah itu membuat satu perjanjian yang nanti akan menjadi pedoman aturan bagaimana itu hidup bersama. Jadi jangan kita bayangkan bahwa Nabi Muhammad setelah hijrah ini masyarakatnya di situ hanya orang Ansor dengan orang Muhajirin saja, orang Muslim doang, bukan. Di situ ada 3 kelompok besar ya, secara umum ya terdiri dari berbagai macam jenis masyarakat ya, jenis suku, tetapi sebetulnya kalau diperhatikan mereka itu dari sisi agama itu terdiri dari 3 kelompok. Kelompok yang pertama adalah kelompok orang Muslim. Siapa itu? Orang-orang Ansor yang di dalamnya dulu kita kenal ada apa? Orang-orang Khazraj dan orang-orang Aus. Nah, ini suku Muslim, ya, suku Arab yang sudah menjadi Muslim, ya. Itu adalah suku Aus dan suku Khazraj. Kemudian ada lagi adalah orang-orang Quraisy, yaitu orang Muslim yang datang dari Mekah, ya kan?
dan beberapa, ya pokoknya semua orang-orang yang muhajirin di situ. Nah, ini golongan orang muslim. Jadi ada satu kelompok orang muslim, baik itu dari orang asli sendiri, orang-orang Ansor, suku Aus dan Khazraj, ataupun dari orang-orang muhajirin. Yang tentu saja diantaranya orang-orang Quraisy dan orang-orang suku yang lain yang sudah ikut berhijrah dengan Nabi Muhammad SAW, sudah tinggal di Madinah. Kelompok yang kedua, orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi yang sudah ada di Yasrib atau di Madinah. Mereka itu terdiri banyak sekali. Ada bani ini, bani itu, dan seterusnya. Tapi bisa dikategorikan oleh para ahli sirah ini menjadi 3 kelompok besar. Yang pertama namanya Yahudi Bani Qainuqa. Yahudi golongan Bani Qainuqa. Yang kedua Yahudi Bani Nadir. Yang ketiga Yahudi Bani Quraidah. Jadi ada Bani Qainuqa, ada Bani Nadir, ada Bani Quraidah. Ini semua orang-orang Yahudi. Mungkin sekali-sekali orang-orang Israel gitu. Yang karakternya ya, jahat-jahat, susah diatur, ya kan? Suka mengkhianati kesepakatan, ya kan? Kemudian ada bani-bani yang lain dari kalangan orang Yahudi. Tapi disebutkan ya yang paling besar itu hanya 3 kelompok ini. Bani Qunaiqa atau Qainuqa, Bani Nadir, dan Bani Quraidah. Terus kelompok yang ketiga adalah orang-orang musyrik. Jadi orang muslim, orang Yahudi, dan orang musyrik. Orang musyrik itu siapa? Ada pengikut-pengikut Nabi zaman dahulu. Pengikut agama nenek moyang. Ada penyembah berhala, penyembah batu kayu, animisme, dinamisme. Pokoknya orang-orang yang sudah sesat di dalam beragama. Ini namanya orang-orang musyrik. Nah, jadi Nabi Muhammad SAW itu pernah membangun sebuah negara Islam yang penuh dengan kedamaian, bagus itu bukan terdiri dari satu rakyat, satu jenis rakyat, bukan. Ya mungkin kalau kita di Indonesia membanggakan negara kita itu negara Bhinneka Tunggal Ika. Dari berbagai macam suku, bangsa, dan seterusnya. Ya ternyata bisa kalau kita mau terapkan di mana-mana cocok. Umat Islam di Indonesia juga bisa. Agama Islam diterapkan di mana aja bisa. Dan itu Rasulullah SAW sudah buktikan. Nabi Muhammad SAW pernah membangun sebuah negara. Di situ ternyata rakyatnya terdiri dari berbagai macam suku, bangsa, dan agama. Ada Muslim, ada Yahudi, ada musyrikin. Maka ketika Rasulullah SAW melihat masyarakatnya centang perenang beda-beda ini, maka beliau begitu cerdasnya ya, jenius Nabi Muhammad SAW, ini perlu dibuat aturan. Aturan main di antara mereka bagaimana berbangsa dan bernegara. Supaya tertib gitu kan. Spiritualnya sudah dibangun dengan mendirikan masjid. Sosialnya sudah dibangun dengan mempersaudarakan orang muhajirin dengan orang ansor. Tapi masih butuh lagi bagaimana mereka terikat dengan aturan yang bagus, ya kan? Karena aturan inilah yang menjadikan orang itu akan tertib. Sampai kata Khalifah Ali, al-haqqu bila nidhamin yaghlibuhul batil binidhamin. Kebenaran, kebaikan yang tidak diatur dengan baik itu akan bisa dikalahkan oleh hal-hal yang buruk, yang batil, tapi dia diatur dengan baik. Jadi Rasulullah SAW membuat aturan. Aturan ini kalau dalam sejarah disebut dengan apa? Wasiqatul Madinah. Atau disebut dengan piagam Madinah. Atau Al-Mithaq. Al-Mithaq itu juga artinya janji. Ada yang menyebutkan, para ahli sejarah itu ada yang menyebutkan Alkitab. Maksudnya karena ditulis. Ada yang menyebutkan Ad-Dustur. Jadi dalam sejarah itu bisa disebut dengan Ad-Dustur, Alkitab, Al-Mithaq, kemudian Wasiqatul Madinah. Ini yang dimaksud sama.
yaitu perjanjian atau aturan-aturan yang dibuat oleh Nabi Muhammad SAW untuk bagaimana mengatur hubungan antara mereka di dalam berbangsa dan bernegara. Makanya ada ahli yang menulis bahwa sebetulnya konstitusi tertulis pertama di dunia itu justru Piagam Madinah. Saya mengatakan seperti itu. Artinya sebelum itu aturan-aturan yang jelas tertulis dengan rapi, bagaimana mereka itu membela hak masing-masing, ya, mengatur antara hubungan antara mereka itu, ya mungkin sudah ada, tapi ada yang menulis bahwa konstitusi tertulis dengan jelas pertama kali di dunia itu adalah Piagam Madinah. Jadi jangan menganggap bahwa umat Islam ini nggak ngurusin negara, nggak penting. Justru yang menjadi dasar bagaimana bernegara yang baik itu adalah umat Islam. Makanya Islam ini ya syamil, mencakup semuanya. Urusan akidahnya juga diatur. Akidah itu berarti keyakinan keimanan. Urusan ibadahnya juga diatur, ya kan? Bagaimana orang itu beribadah dengan benar dan baik. Urusan akhlaknya juga diatur, bagaimana akhlak kepada Allah, akhlak kepada sesama, dan seterusnya. Urusan iktisadiyahnya, perekonomian juga diatur. Urusan tarbiyahnya, pendidikan juga diatur. Urusan usrohnya juga, keluarganya juga diatur. Urusan daulah itu hubungan antara satu negara dengan negara yang lain, wilayah satu dengan yang lain. Urusan siasah juga diatur. Jadi para ulama menyebutkan ada 8 poin tadi. Akidah, ibadah, akhlak, ekonomi, keluarga, kemudian pendidikan, tarbiyah pendidikan, kemudian ad-daulah, hubungan antara negara, kemudian as-siyasah, politik. Itu kan politik. Nabi Muhammad SAW membuat aturan bagaimana mereka terikat. Tapi disebutkan setelah Rasulullah SAW membuat aturan-aturan yang sudah begitu rapi, mengatur hubungan antara Muslim dengan Tuhannya, hubungan mereka dengan Tuhan masing-masing. Di antaranya apa disebutkan? Hurriyatul i'tiqad, bebas berkeyakinan. Lakum dinukum waliyadin. Sudah diterapkan itu. Nabi Muhammad SAW sudah menerapkan lakum dinukum waliyadin. Orang Yahudi silakan sesuai dengan ibadahnya orang Yahudi. Orang musyrik pun ya saat itu ya silakan. Karena sudah terikat dengan janji. Dengan misak tadi. Dengan piagam. Orang muslim tentu saja sesuai dengan ibadahnya. Lakum dinukum waliyadin. Namanya hurriyatul i'tiqad. Dan ini bukti bahwa jaminan terkait hak-hak asasi manusia itu sudah diterapkan oleh Rasulullah SAW. Rasulullah SAW punya aturan. Ya. Jadi jangan kira bahwa Islam ini kalau nanti berkuasa kemudian semua dipaksa, enggak. Nah, jadi masing-masing itu diberikan haknya. Katakan lil muslimina aqidatuhum walil yahudi wal musyrikina aqidatuhum. Lil muslimina nafaqatuhum walahum nafaqatuhum. Jadi ada aturan-aturan sudah. Ketika itu memang menjadi hak, menjadi keyakinan masing-masing disebutkan, ya sudah. Mereka itu mendapatkan haknya. Tidak ada paksaan. Makanya dalam agama Islam la ikraha fiddin. Terus juga mengatur hubungan muslim dengan yang lain. Hubungan dia dengan Allah, hubungan muslim dengan sesama muslim. Kemudian dengan sesama orang-orang Yahudi di sekitarnya. Itu sudah diatur begitu rapi. Nah, tapi disebutkan di sini karakter orang-orang Bani Israel, orang Yahudi ini ya memang selalu berkhianat. Sudah diatur begitu rapi, sudah dihargai hak masing-masing ya. Ketika mereka ada dalam satu negara, hak masing sudah diatur. Kalau ada pelanggaran nanti ada aturannya. Kalau ada musuh dari luar, mereka harus saling membela. Itu sudah ada aturannya, begitu bagus. Disebutkan dalam sirah itu,
aturannya itu ada 47 bunut. Bunut itu kayak pasal. Pasal atau mungkin kalau ini ya poin-poin pentingnya itu. Ada 47 poin yang dibuat oleh baginda Nabi SAW sudah disepakati dengan masyarakat sekitar tentang aturan bagaimana mereka berbangsa dan bernegara di sebuah negara namanya negara Madinah. Jadi sudah jelas. Cuman memang perkembangannya itu akhirnya menjadi perdebatan apakah ketika orang muslim itu mendirikan negara itu harus seperti apa yang dicontohkan oleh Nabi. Dan itu kalau menurut saya itu yang paling pas ya kan. Tapi ada yang mengatakan kalau urusan mengatur sebuah negara itu adalah sifatnya ya umur perkara-perkara dunia. Yang laku apa? Antum a'lamu bi umuri dunia. Akhirnya bentuk negara pun ya ada yang macam-macam. Ada negara ya kalau yang aslinya ya seorang khalifah, nah negara khilafah. Rasulullah SAW adalah sebagai seorang nabi, seorang rasul, tapi di dalam kaitannya dengan negara, beliau adalah seorang khalifah, seorang pemimpin. Makanya nanti penggantinya disebut dengan khalifah, ya kan? Pengganti Rasulullah SAW disebut khalifah, yaitu khalifatul Rasul, pengganti Rasulullah. Nanti Rasulullah diganti oleh Abu Bakar, Abu Bakar meninggal diganti lagi sama Umar, namanya khalifah. Ya, khalifah pengganti Abu Bakar. Nanti Umar meninggal diganti oleh Utsman. Itu namanya khalifah. Makanya 4 khalifah ini yang dianggap masih begitu lurus sesuai dengan petunjuk Nabi adalah disebut khulafaur rasyidin. 4 khalifah yang mendapatkan petunjuk dari Allah. Itu yang sangat istimewa. Masa-masa yang sangat istimewa bagaimana penerapan agama Islam di dalam sebuah pemerintahan. Tapi kemudian ada yang memahami ya tidak mesti harus seperti itu. Maka timbullah negara berbagai macam. Negara monarki, ada seorang raja. Kemudian nanti ada negara demokrasi, ada yang semi demokrasi, semi monarki dan seterusnya. Ada seorang raja tapi di situ ada pemerintahan, ada parlemennya dan seterusnya. Kenapa? Karena dianggap bahwa ini perkara yang sifatnya duniawi. Kalau urusan dunia itu kita boleh berijtihad, boleh berbeda. Yang penting tidak melanggar prinsip-prinsip dasarnya. Di dalam beragama ini, di dalam bernegara itu boleh kita pakai bentuk negara yang berbeda, tidak mesti harus khilafah, tapi yang penting garansinya di situ Islam ditegakkan dan tidak ada hal-hal yang dilanggar. Innal halala bayyinun wal harama bayyinun. Yang halal-halal juga boleh, udah jelas, yang boleh jelas, yang haram juga jelas ya kan. Jadi akhirnya ya sudah seperti negara kita Indonesia, Republik Indonesia. Ya memang kalau secara dasarnya ya tidak sama dengan apa yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Tapi kontennya dan intinya ya sebetulnya ya sama. Bagaimana kita dengan bernegara ini akan teratur, kita masing-masing mudah untuk melakukan kewajiban-kewajiban kita sebagai hamba, ibadahnya dijamin ya kan. Kita sebagai hamba butuh untuk mencari ma'isyah, ya bagaimana kehidupan hak-hak kita dijamin. Sebagai bangsa kita dihargai, hak-hak kita tidak ada dilanggar, ya kan? Jadi intinya itu. Jadi apa yang tadi telah dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW bersama orang-orang masyarakat sekitar, siapa kemudian yang akhirnya mengkhianati, ya, merusak perjanjian ini? Orang-orang Yahudi. Di sini disebutkan yang pertama kali merusak perjanjian damai yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, disepakati oleh semua masyarakat adalah Bani Qainuqa. Orang Yahudi, orang Israel lagi nih, Bani Israel lagi nih kan. Orang Yahudi lagi. Nah ini setelah Rasulullah SAW dan para sahabat itu menang dalam perang Badar, disebutkan di penyebabnya terjadi pengkhianatan kepada konstitusi ini, kepada piagam Madinah ini adalah ketika Rasulullah SAW dan para sahabat itu perang Badar menang.
Perang Badar itu satu kejadian yang sangat istimewa ya, karena pertarungan atau peperangan yang tidak seimbang. Nabi Muhammad SAW dengan para sahabat itu hanya sekitar 300 lebih melawan orang-orang suku Quraisy atau orang kafir di sana, jumlahnya sampai 1000-an. Tapi dimenangkan oleh umat Islam. Maka orang-orang Bani Qunaiqa di sini, orang Bani Qunaiqa itu merasa iri atau juga dengki. Ini umat Islam ini kalau dibiarkan bisa membahayakan ini kan. Bisa mengalahkan musuhnya jauh lebih banyak. Sehingga orang-orang Yahudi Bani Qunaiqa itu akhirnya apa? Ada kayak semacam iri. Ada semacam ya menunjukkan mereka itu tidak suka. Sering juga menunjukkan kedengkiannya. Sampai akhirnya Rasulullah SAW disebutkan faja'a ilaihim rasul wa nasahahum wa da'ahum Islam walakinnahum raddu raddan yakni at-tahaddi wa tahdid lil rasul. Jadi karena orang-orang Bani Qunaiqa itu memperlihatkan ketidaksukaannya, merasa ya menunjukkan kesombongannya, sampai akhirnya Rasulullah SAW mendatangi mereka di satu tempat. Lalu Rasulullah SAW kayak semacam memperingatkan mereka dan menasihati mereka. Wahai orang Yahudi Bani Qunaiqa, kalian jangan macam-macam. Kalian tahu kan, kami telah bisa mengalahkan orang-orang kafir Quraisy dengan jumlah yang lebih besar. Kalau kalian macam-macam, ya kami tidak segan-segan akan melawan kalian juga atau akan memerangi kalian juga. Tapi apa kata Bani Qunaiqa itu? Mereka melawan. Kata mereka, wahai Muhammad, kalian itu jangan bangga dulu. Kalian itu kan baru bisa memenangkan ngelawan orang-orang yang tidak bisa berperang. Dianggapnya orang yang 1000 ini orang suku. Orang Mekah yang kalah itu adalah orang-orang yang tidak bisa berperang. Tapi kalau kalian melawan kami belum tentu. Kalian akan dapati kami itu hebat orang-orang yang bisa mengalahkan kalian. Itu pertama, itu Rasulullah SAW sudah diprovokasi. Mereka diingatkan, ya, dinasehati, diajak damai yang bagus, malahan mereka mengancam juga, balik mengancam. Kemudian disebutkan puncaknya yang menjadikan terjadi peperangan dengan Bani Qunaiqa itu karena di sini disebutkan ada satu orang muslimah atau satu wanita muslimah yang suatu ketika pergi ke pasar Bani Qainuqa. Ya, ini mungkin untuk keperluan apa? Ke pasar Bani Qainuqa, orang-orang Yahudi Bani Qainuqa. Si muslimah ini dilecehkan. Begitu dia datang ke pasar, orang-orang Yahudi ini ngetawain, sampai ada mereka ingin melihat wajahnya. Umat Islam, para muslim waktu itu semua pakai burqa, pakai cadar. Si orang Yahudi itu minta supaya ya sambil ngeledakin itu, cantik apa enggak gimana kali ya, suruh membuka cadarnya. Si wanita muslimah itu tidak mau. Akhirnya karena tidak mau, ini si Yahudi pemilik toko itu kemudian dia mengikat bagian kerudungnya dengan sesuatu. Ketika dia duduk, kerudungnya kemudian diikatkan, ujung kerudungnya diikat atau ujung burqanya diikat ke sesuatu. Maka begitu dia bangun, kemudian terbukalah wajahnya. Oh, mereka semua ketawa-ketawa. Si wanita muslimah ini teriak minta tolong. Karena diperlakukan seperti itu, dilecehkan. Lalu ada seorang muslim yang membantu dia memukul orang yang tadi melecehkan itu sampai kemudian akhirnya berantem sampai mati si Yahudi ini. Karena si Yahudi ini sampai mati, kemudian orang-orang Yahudi yang lain itu mengeroyok si muslim ini sampai juga akhirnya mati juga. Maka oleh Rasulullah SAW ini sudah dianggap satu pengkhianatan kepada kesepakatan, ya. Sudah melecehkan umat Islam, kemudian melakukan pengeroyokan kepada orang muslim. Maka Rasulullah SAW segera menyiapkan pasukan. Habis itu mengepunglah orang-orang Bani Qainuqa. Dikepung, di sini disebutkan
sampai 15 hari. Akhirnya mereka itu menyerah. Setelah dikepung oleh umat Islam, mereka semua ketakutan. Sampai 15 hari mereka nggak bisa bertahan lagi. Akhirnya mereka nyerah. Setelah menyerah, bagaimana? Rasulullah SAW diusir. Orang-orang Yahudi Bani Quraisy semua disuruh keluar dari Madinah. Ya, karena memang ada sepakatannya. Yang berkhianat, yang melanggar aturan ya diperangi, ya nanti ya kalau sudah diperangi ya terserah, itu kan sudah disepakati dengan aturan. Akhirnya mereka semua diusir. Harta mereka ditinggalkan menjadi ghanimah, menjadi harta rampasan umat Islam. Jadi kalau kita perhatikan Nabi Muhammad SAW untuk hak-hak pribadi, beliau tuh lembut. Ya. Kalau ada orang menghina beliau secara pribadi, ya mengambil hal beliau sabar. Tapi kalau sudah ganggu, yang dikhianati itu urusan agama, hak Allah, begitu marahnya ya. Seorang wanita dilecehkan, apalagi mereka sudah melanggar aturan, Rasulullah SAW tegas, siapkan pasukan, serang mereka. Mereka punya pertahanan, ditunggu, dikepung selama 15 hari sampai menyerah. Akhirnya setelah mereka menyerah, mereka dengan syarat, ya sudah kalau kalian menyerah, ya sudah kalian harus keluar dari kota Madinah, dari Madinah. Karena antara diperangi ya, atau mereka harus menyerah keluar. Karena mereka lebih pilih damai, akhirnya diusir. Ini adalah apa? Orang-orang Yahudi Bani Quraisy. Ini pengkhianatan pertama terhadap konstitusi pada tahun kedua. Setelah Nabi Muhammad dan para sahabat perang Badar tahun kedua ini, mereka sudah mulai berulah. Ya ini kalau kita perhatikan sama dengan sekarang ini. Orang-orang Israel kan seperti itu. Oh, mulai dulu, mulai zaman tahun berapa itu. Ya itu selalu bikin sepakatan, bikin semua ini aturan-aturan. Tapi ya selalu mereka itu langgar. Melakukan gencatan senjata, sudah begini ya begitu, ujung-ujungnya semuanya sia-sia. Ini ternyata memang akhirnya keturunan dari nenek moyangnya dulu ya, suka berkhianat. Kemudian yang kedua juga pengkhianatan lagi oleh suku atau oleh orang Yahudi dari Bani Nadir. Tadi kan Bani Quraisy sudah diusir, anggap ini penyakitnya udah kurang nih kan. Yang akan mengkhianati berbangsa dan bernegara sudah diusir. Bani Quraisy sudah keluar dari negaranya atau dari Madinah, suruh meninggalkan semua kekayaannya, ya. Mereka pergi udah, nggak bawa apa-apa. Hartanya ya yang ditinggalkan menjadi harta rampasan umat Islam. Kemudian nggak lama kemudian pada tahun keempat ini juga orang Yahudi berkhianat lagi, yaitu Yahudi Bani Nadir. Kalau di sini lebih gawat lagi. Mereka mengkhianati, bersekongkol dengan orang-orang Quraisy, bagaimana ingin melakukan pembunuhan terhadap Nabi. Ada dua cara yang dilakukan. Cara yang pertama adalah dengan mereka itu mengajak Nabi Muhammad SAW keluar ke suatu tempat gitu kan. Ternyata mereka diajak berunding atau gimana gitu. Ternyata mereka itu sembunyi-sembunyi, mereka membawa senjata. Jadi orang Bani Nadir melakukan satu kayak semacam mungkin diskusi atau diajak untuk melakukan perkumpulan atau melakukan diskusi pertemuan gitu, tiba-tiba sudah disiapkan orang-orang tertentu yang membawa senjata. Ya, sengaja memang nanti Nabi Muhammad SAW diajak keluar kemana, berunding atau mencoba kemudian ternyata nanti sudah disiapkan. Tapi qadarullah ini disebutkan ada orang wanita, disebutkan ada seorang wanita yang memberitahu kepada saudara laki-lakinya dari kaum muslimin. Jadi orang-orang Yahudi itu di tengah orang Yahudi ada seorang wanita yang punya saudara yang sudah menjadi muslim. Kemudian orang inilah begitu dengar Nabi Muhammad itu mau dikhianati, mau dibunuh gitu, lalu si wanita ini segera memberitahu kepada saudaranya yang sudah muslim.
Lalu Rasulullah SAW karena tahu itu, kemudian Rasulullah SAW juga kemudian tidak mengikuti apa yang menjadi makar mereka. Kemudian pengkhianatan yang kedua juga ingin membunuh Nabi Muhammad SAW dengan cara apa? Kemudian ketika Nabi Muhammad SAW pergi ke suku Bani Nadir, ingin menyampaikan, yaitu di sini sebutkan yasta'una bihim fi diyati qatilatainil ladzina qatalahuma Amr bin Umayyah ad-Damiri. Jadi ada seorang muslim yang karena yang enggak tahu apa persoalannya, ada orang-orang Yahudi dari Bani membayar diat ya. Jadi orang muslim membunuh orang Yahudi, maka orang muslim kena membayar diat. Ketika membayar diat ini, dendanya itu harusnya kalau secara aturan itu umat Islam itu boleh minta bantuan kepada suku yang lain untuk membantu. Diatnya adalah 100 onta. Maka nggak mesti harus ditanggung oleh orang muslim semua. Tapi orang muslim itu sudah dengan perjanjian boleh mengajak suku yang lain yang sudah berdamai atau yang sudah terikat dengan aturan itu. Maka Nabi Muhammad SAW datang untuk minta bagaimana bisa membantu untuk membayar diat ini. Ternyata mereka justru menggunakan kesempatan itu untuk membunuh Nabi Muhammad SAW. Ketika Nabi Muhammad SAW datang ke Bani Nadir, kemudian dikatakan oleh mereka, siapa di antara kalian yang mau melakukan pembunuhan kepada Nabi Muhammad SAW. Caranya Nabi bagaimana nanti ada orang yang berani naik ke atas rumah, kemudian menjatuhkan batu di kepala Nabi. Jadi memang orang Yahudi itu mulai dulu yang jahat gitu ya. Bagaimana mereka memilih orang, siapa yang mau, yang berani membunuh Nabi dengan cara ketika Nabi Muhammad SAW berada di satu tempat, nanti dia naik ke atas, kemudian siapkan batu, menjatuhkan. Tapi karena Nabi Muhammad SAW adalah kekasih Allah, seorang Nabi, pasti dilindungi. Di sini disebutkan Allah Subhanahu Wa Taala, fa'ata Rasulullah SAW al-khabaru minas sama bima arada al-qaum. Maka akhirnya Rasulullah SAW mendapatkan kabar dari langit. Bisa dikasih tahu sama Allah SWT, malaikat Jibril, bahwa Nabi Muhammad itu sedang dikhianati, akan dibunuh. Maka Rasulullah SAW ketika sudah 2 kali percobaan ingin membunuh beliau, maka Rasulullah SAW segera menyampaikan kepada umat Islam, segera menyiapkan pasukan. Lalu bagaimana? Fatahassanu. Akhirnya orang-orang Bani Nadir ini pun dikepung, ya kan? Ada yang mengatakan dikepung di sini dengan sitta layalin, dikepung selama 6 hari. Dan selama 6 hari ini dikepung, akhirnya orang-orang Yahudi Bani Nadir itu pun mereka menyerah, artinya kalah. Tapi ada seorang munafik namanya Abdullah bin Ubay bin Salul, yang tadinya Rasulullah SAW itu mau menghabiskan, mau memerangi dia. Karena sudah dikepung 6 hari, kemudian mereka juga tidak menyerah, kemudian pokoknya mau dihabis. Tapi datanglah Abdullah bin Ubay bin Salul ini yang mengatakan kepada Nabi Muhammad SAW, jangan kalian terlalu keras. Mereka itu dulu bagaimanapun adalah orang yang sudah pernah bekerja sama dengan kalian, wahai umat Islam. Akhirnya Nabi Muhammad SAW pun tidak memerangi, tapi mengusir. Diusir juga. Orang-orang Yahudi Bani Nadir ini pun diusir. Disebutkan di sini mereka itu diusir dari negerinya, ya. Tapi tidak boleh membawa banyak-banyak kecuali hanya membawa secukupnya, membawa barang-barang sesuai hanya dengan kemampuannya itu, apa yang bisa dibawa oleh ontanya saja. Nah, kan? Dari sini akhirnya orang Yahudi Bani Nadir juga berkhianat. Intinya ini dua-duanya, baik Yahudi Bani Qainuqa maupun Bani Nadir, itu dua-duanya adalah orang-orang yang berkhianat, yang mereka mengkhianati apa yang sudah mereka sepakati. Ada satu suku lagi namanya Bani Quraidah, nanti akan ada lagi, nanti akan dibahas pada kesempatan yang lain. Jadi ada 3 suku, Bani Qainuqa, Bani Nadir, Bani Quraidah. Ini 3 suku Yahudi ini, 3-tiganya itu berkhianat. Kaitannya dengan
kesepakatan damai yang disepakati di dalam Piagam Madinah. Apa pelajaran yang bisa kita ambil? Nah, mungkin singkat saja. Pertama, bahwa dalam peristiwa tadi ini, dalam pembuatan Piagam Madinah ini bisa diambil pelajaran, begitulah sempurnanya ajaran Rasulullah SAW. Begitu sempurnanya aturan Islam, di mana dalam aturan ini Islam mengatur bagaimana hubungannya seorang muslim dengan Tuhannya, dan juga mengatur hubungannya antara muslim dengan sesama muslim, dan mengatur seorang muslim dengan masyarakat sekitar, baik itu masyarakat Yahudi, masyarakat Quraisy, kalangan musyrikin atau yang lain. Ini menunjukkan bahwa ini sekaligus disebutkan di sini sebagai bantahan yang jelas, bantahan yang telak bahwa Islam ini tidak seperti apa yang mereka inginkan dan juga yang mereka tuduhkan. Yang mereka inginkan apa? Umat Islam ini ya nggak usah ngatur-ngatur urusan masyarakat, ya kan? Islam ini udah bagaimana ngatur hubungan dia dengan Tuhan saja, dengan Allah. Makanya mereka kalau orang muslim ini punya program ibadah, ya kan, buat masjid, dibangunkan masjid, mau sholawatan, mau zikiran, mau apa, ya udah. Karena bagi mereka itu justru ya udah, kalau umat Islam itu sudah fokus di situ kan sudah selesai. Jadi mereka ingin supaya umat Islam fokus bagaimana hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika mereka sudah ikut ngatur-ngatur masyarakat, mengatur ekonomi, apalagi ngatur politik, mereka sudah. Makanya kata Pak Nasir, Allah yarham Muhammad Nasir itu, umat Islam beribadah di majelis selawatan didukung. Umat Islam berbicara tentang perekonomian diwaspadai. Umat Islam berbicara tentang politik, cut. Begitu kata beliau. Ya begitu. Karena memang mereka ingin supaya umat Islam sudah. Makanya sampai masih berkembang. Tapi sekarang alhamdulillah ya, ustadz-ustadz sudah begitu viral yang menjelaskan ini. Kalau kita umat Islam ini menganggap bahwa Islam ini nggak boleh bicara politik ini, kita ini ketinggalan. Kita sudah ditipu terus selama ini. Ya kan? Masih kalau dulu saya di awal-awal itu masih sering dapat jadwal khutbah, ada tulisan di bawahnya dengan tidak mengurangi hormat bila tema-tema khutbah ini tidak menyinggung politik. Ya kalau sekedar menyampaikan penjelasan pencerahan tentang politik ya harus supaya orang paham. Tapi kalau kita kampanye nggak boleh. Bukan pada tempatnya, kampanye ini, kampanye. Tapi kalau menjelaskan, mencerahkan umat Islam supaya ngerti bagaimana sih sistem politik. Karena politik ini mengatur sebuah negara dengan masyarakat yang akhirnya imbasnya itu nggak ada sesuatu pun, ya, kecuali semua produk politik. Kita bisa begini, ngaji apa, itu produk politik. Kalau politik tiba-tiba mengatakan nggak boleh ada orang kumpul-kumpul, ya udah kita nggak boleh lagi. Kita bisa ini, bisa itu, semua bisa. Itu semua kebijakan politik. Termasuk kebijakan ekonomi, masyarakat menjadi anak, dan seterusnya. Hukum bagaimana itu, ya biasanya terikat sekali dengan politik. Makanya umat Islam setidaknya harus cerdas, paham. Dan di sini sekaligus dibantah. Raddun ilmiyun ala haula'il ladzina yuridu an yukhsirul Islam fi nitaqil ibadah allati tu'adda fil masjid. Duna an yakunal Islam ayu ta'thirin ala tangdhimil haya wa syu'unihi. Ini bantahan yang ilmiah sekali kepada orang-orang yang menghendaki agar Islam fokus hanya urusan ibadah saja yang mereka lakukan di masjid-masjid. Tidak boleh Islam itu mengatur-atur urusan kehidupan. Atau yang kita kenal dengan istilah apa? Sekularisme. Sekularisme itu paham yang memisahkan urusan agama dengan urusan dunia.
Ya urusan agama aja udah ngaji, sholat, ibadah itu aja udah. Urusan dunia udah ada yang ngatur begitu. Jadi namanya fasluddin anil hayat. Memisahkan agama dari kehidupan. Padahal itu salah total. Karena justru Allah menurunkan agama itu untuk mengatur kehidupan. Mereka nggak mau diatur oleh agama, maunya bikin aturan sendiri, yang mengenakan sendiri, yang bisa korupsi, yang bisa kong kali kong, yang bisa pesta macam-macam gitu. Jadi kalau udah agama kan nanti riba nggak boleh, ini dugem nggak boleh, judi nggak boleh, korupsi nggak boleh. Ya mereka nggak mau gitu. Maka mereka dengan alasan udah umat Islam nggak usah bicara-bicara politik. Jadi kita ketipu. Nah, jadi sekarang kita minimal jangan sampai nggak paham itu. Yang kedua di sini disebutkan pelajaran yang lain adalah disebutkan bahwa Nabi Muhammad SAW sudah begitu bagusnya, sudah berdamai dengan orang Yahudi. Dan mereka sudah diakui keberadaannya, agamanya. Tetapi orang-orang Yahudi itu sendirilah ya yang kemudian mengkhianati perjanjian itu. Jadi umat Islam itu jangan dituduh nggak toleran gitu. Ya, itu sudah terbukti. Ketika umat Islam itu mayoritas di mana-mana itu insya Allah aman. Tapi ketika dibalik itu belum tentu, ya kan? Ini menunjukkan bahwa Islam ini ya sangat menghargai. Lakum dinukum waliyadin, la ikraha fid din. Tidak ada paksaan. Kata Allah Subhanahu wa taala, la yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid dini wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Innallaha yuhibbul muqsitin. Innama yanhakumullahu 'anil ladzina qataluukum fid din wa akhrajukum min diyarikum wa dhaharu ala ikhrajikum an tawallauhum. Yang dilarang itu ya, jadi Allah itu tidak melarang kita baik dengan orang-orang non-muslim selagi mereka tidak memerangi kita, mereka hidup di tengah masyarakat kita baik, mengikuti aturan sama di warga ya. Mereka sakit kita jenguk boleh, mereka ada masalah kita bantu boleh. Yang nggak boleh itu kalau kerjasama dalam urusan agama. Ya kalau urusan sosialnya silahkan. Jadi pedomannya 3. Yang tidak boleh itu apa? Pertama yang tidak boleh itu adalah kerjasama dalam taklid, urusan dalam taklidul, ikut-ikut dalam urusan agama. Yang kedua tasbih, menyerupai yang menjadi kekhasan mereka. Yang ketiga adalah takhlid. Takhlid itu mencampurkan, mengikuti ibadah mereka nggak boleh, itu namanya taklid, mengikuti. Kemudian apa lagi? Tasbih, menyerupai yang menjadi kekhasan. Kalau ada orang dengan cara seperti ini, pakaian seperti ini, berarti orang itu tahu bahwa ini agamanya ini. Itu nggak boleh, karena sudah menjadi kekhasan mereka. Contoh namanya kita pakai topi Sinterklas. Orang tahu kalau orang pakai itu udah jelas ini karena udah jadi kekhasan mereka. Tapi kalau mau kita pakai peci, pakai dasi ya itu kan nggak khas juga. Atau apa? Melakukan kegiatan yang jelas-jelas sesuai dengan identitas agama mereka itu nggak boleh. Itu namanya apa? Tasbih. Yang tidak boleh juga adalah takhlid, mencampur. Sesekali sholawatan, sekali haleluya, sekali di masjid, sekali. Itu namanya mencampur. Itu nggak boleh. Jadi intinya tidak kurang-kurangnya bahwa Islam itu sangat toleran. Tapi tadi kebaikan yang diberikan oleh Nabi Muhammad SAW dan umat Islam ini dikhianati oleh orang Yahudi. Justru mereka lah yang merusak perjanjian itu. Insya Allah ini banyak lagi pelajaran-pelajaran penting. Intinya sudah sampai pesannya kepada kita bahwa Islam ini datang sebagai rahmatan lil alamin. Insya Allah ketika umat Islam ini komitmen konsisten dengan ajarannya, sebagaimana dicontohkan Rasulullah SAW ya, nggak ada kekerasan, nggak ada kezaliman kan? Nah, karena semua itu diatur sama Allah Subhanahu Wa Taala, ya, dicontohkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Baik, itu barangkali yang bisa kita kaji pada kesempatan yang penuh berkah ini. Bila ada hal yang mau
ditambahkan atau disampaikan, monggo. Kalau tidak ada, apa sudah suruk? Sudah suruk ya? Kalau tidak ada yang bertanya, silakan. Hmm. Hmm. Iya, iya. 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 Iya, iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dalam sejarah dan banyak juga ditulis di ayat-ayat hadis, memang betul bahwa dikenal orang-orang Bani Israel itu di zaman dulu dari sampai sekarang itu memang selalu sering mengkhianatin. Bahkan ada nabi yang dibunuh oleh orang Bani Israel. Ini terkenal. Jadi terkenal karakternya yang kasar, yang suka berkhianat itu memang dulu. Cuman di zaman nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad SAW itu banyak Allah SWT tunjukkan balasannya itu memang bisa langsung di saat itu. Di zaman-zaman Nabi sebelumnya kita kenal mamanya umatnya Nabi Lut, ya kan? Kita kenal Fir'aun, umatnya Fir'aun ditenggelamkan di Laut Merah, ya. Kemudian kaumnya Nabi, kaum Samud, kaumnya Nabi Hud, dan seterusnya. Ya, jadi zaman-zaman dulu disebutkan dalam Al-Quran itu memang banyak umat-umat yang menentang nabinya, ya, itu langsung mendapatkan azab saat itu. Dan itu memang ya hikmahnya di zaman itu memang masih seperti itu. Hukum-hukum dunia itu ditunjukkan langsung balasannya. Tapi itu biar menjadi pelajaran untuk umat Nabi Muhammad. Jadi umat-umat terdahulu ketika mereka durhaka kepada nabinya, kepada Allah itu dilaknat. Ada yang jadi monyet dan seterusnya itu kan. Tapi itu biar menjadi pelajaran bagi umat Nabi Muhammad SAW. Adapun kepada umat Nabi Muhammad SAW itu memang tidak ditunjukkan itu. Ada juga memang kesalahan-kesalahan yang mendapatkan balasan langsung di dunia. Tapi kaidahnya itu kalau kita adalah ad-dunya darul amal wal akhiratu darul hisab. Ad-dunya amalun bila hisab wal akhiratu hisabun bila amal. Jadi kalau dalam agama Islam umat Nabi Muhammad SAW itu ya memang dicontohkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Kita di dunia ini ya memang saatnya kita beramal. Dan Allah SWT akan membalasnya nanti di akhirat. Jadi walaupun kita ini banyak orang dulu begitu jahatnya luar biasa, tapi kebanyakan nanti balasannya di akhirat. Sekaligus sambil ditunggu. Siapa tahu nanti menjelang akhir hayatnya dia bertobat, dia baik lagi. Jadi sekarang orang itu semua mengutuk si fulan nih karena begitu jahatnya ini apa gitu kan. Ya, tapi kita nggak tahu, jangan-jangan nanti orang sudah dikutuk seluruh rakyat ya teman-teman dia bertobat ya kan, kita nggak tahu kan. Makanya ada hadis yang mengatakan Rasulullah SAW itu pernah mengagumi dua orang yang dulunya itu bertengkar, dua-duanya ternyata ketemu di surga. Yang satu dibunuh, karena dibunuh kemudian dia mati syahid. Dia nanti di akhirat masuk surga. Ternyata si pembunuh itu setelah dia itu membunuh, menyesal dan seterusnya, dia bertobat sungguh-sungguh, nanti ketemu juga di surga. Sama dengan ketika Nabi Muhammad SAW melihat orang-orang Taif itu begitu menyakitkannya. Nabi Muhammad itu diusir, dilempari, di macam-macam gitu kan.
Tapi ketika malaikat gunung dan malaikat Jibril datang, "Wahai Muhammad, mau enggak? Kalau kamu mau, biar ini saya congkel gunung ini, saya lemparkan itu ke orang Taif." Apa kata Nabi Muhammad SAW? Nabi Muhammad tidak mau. Inni arju an yakuna min aslabihim man yatawalla. Ya kalaupun mereka itu enggak mau menerima dakwahku, tapi saya berharap nanti dari keturunan mereka ada yang mau masuk Islam. Ketika Nabi Muhammad SAW disakiti dengan berbagai macam ini, Nabi Muhammad SAW, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berikanlah petunjuk kepada kaumku, karena mereka melakukan seperti itu karena mereka tidak tahu. Jadi yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW dan umat kita ini, umat Islam ini memang begitu. Balasannya nanti di akhirat. Termasuk mamanya kita ngeliat kenapa sih orang Israel itu nggak dimusnahkan saja. Ada hikmahnya. Ya, satu hikmahnya untuk mereka sendiri. Semua orang-orang yang berjuang di negerinya, membela tanah airnya, dibantai sama Yahudi, itu semua akan menjadi orang-orang mati syahid. Kemudian kita yang hidup di negara lain itu jadi ujian bagi kita. Kita ada kepedulian enggak? Apa yang bisa kita korbankan untuk membantu saudara-saudara kita, innamal mu'minuna ikhwatun, kan? Bagi mereka yang mengambil bagian, mereka dapat pahalanya, pahala jihad. Mengumpulkan dana ini apa seterusnya, kemudian membantu saudara, itu mereka dapat pahala. Bagi yang tidak ikut, ya sekedar mendoakan, alhamdulillah juga masih lumayan, ya. Tapi bagi yang mereka itu malah menghalang-halangi itu kan, apain sih bantu-bantu orang apa Palestina jauh-jauh, kita di sini juga. Nah, kan ada kayak gitu tuh. Karena kayak itu ada juga. Jadi itu semua ada hikmahnya. Tapi intinya innallaha la yadhlimun nasa syai'a walakinnan nasa anfusahum yadhlimun. Mereka kalaupun nanti kelihatannya di dunia itu aman-aman saja, tapi tidak akan aman di akhirat. Kalau mereka sampai akhir hayatnya nggak mau masuk Islam, tetap dalam keadaan seperti itu, Netanyahu dan seterusnya, ya nanti akan Allah balas ya. Dan kita semua mendapatkan kebaikan. Dan balasan Allah itu memang tidak seperti yang kita harapkan. Nanti kalau orang Yahudi begini-begini, orang Israel itu udah Allah jadikan hancur semua, datangkan topan apa enggak kayak gitu. Nah, Allah kasih balas dengan apa? Kemuliaan. Nanti suatu saat mungkin juga sebagai jalan orang-orang Palestina akan merdeka. Ini menjadi perhatian juga pelajaran umat Islam, supaya umat Islam bersatu membela dan seterusnya. Dan sekarang itu hikmahnya itu negara-negara lain itu, termasuk ada gubernur dari New York pun mengambil manfaat dari peristiwa ini, peristiwa penyerangan Gaza ini, Tufanul Aqsa, di mana Zohran Mamdani ini begitu keras menentang orang-orang Amerika dan semua itu, menganggap bahwa orang-orang yang mendukung Israel ini sebagai pengkhianat juga. Bahkan dia mengatakan kalau Netanyahu masuk ke wilayah saya akan saya tangkap gitu kan. Ternyata dia mengambil keuntungan ini. Ini pelajaran penting juga. Banyak orang yang tercang, oh iya. Dan sekarang sudah banyak mendapatkan simpati. Artinya semua ini ya ada baiknya juga. Ada baiknya. Cuman kita tidak seperti yang kita inginkan. Kalau gitu udah orang Israel udah habusin aja, udah matiin semua. Ya mungkin kalau udah kayak gitu kita udah selesai, udah nggak ada lagi jihad-jihad dan seterusnya. Tapi benar bahwa balasan yang diberikan kepada umat Nabi Muhammad itu tidak seperti umat-umat terdahulu. Nggak ada lagi umatnya yang langsung di balik buminya dan seterusnya. Nah, tetapi semuanya akan Allah balas sesuai dengan apa aturannya, bahwa negeri ini atau di dunia ini adalah saatnya kita untuk beramal tanpa ada hisab, ya kan? Nanti di akhirat saatnya kita untuk menerima hisab tanpa ada kesempatan beramal. Wallahu a'lam bishawab. Itu barangkali ya, waktu juga yang membatasi kita. Insyaallah dengan satu penanya sudah mewakili semua jamaah yang hadir. Mari kita tutup dengan sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kiranya Allah Subhanahu wa taala memberkahi majelis kita, memberikan ilmu yang bermanfaat dan menambah kita keimanan dan ketakwaan kita. Amin amin ya rabbal alamin.